Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan pada video pembahasan soal UTS Penelitian Operasional 1 tahun 2023 tahun 2024, di mana pada tahun kemarin itu terdiri dari 4 soal. Yang pertama, eh, soal pertama yaitu umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira 119 tahun, maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah berapa tahun? Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat permisalan untuk berupa variabel untuk masing-masing inisial, yaitu di mana variabel A yaitu umur Pak Andi, yang B yaitu umur Bu Andi, dan C yaitu umur Amira. Pada pernyataan pertama yaitu selanjutnya kita buat persamaannya dari pernyataan yang diketahui. Untuk pernyataan pertama yaitu umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira, di mana tadi kita memiliki variabel A yaitu umur Pak Andi sama dengan C ditambah 28 tahun, di mana itu merupakan umur Amira ditambah 28 tahun. Itu kita jadikan persamaan satu. Selanjutnya untuk pernyataan kedua yaitu umur Bu Andi 6 tahun lebih muda dari umur Pak Andi. Kita masukkan ke dalam variabel B yaitu Bu Andi. B sama dengan A dikurang 6. Persamaan kedua ini kita jadi pernyataan kedua ini kita jadikan menjadi persamaan kedua. Selanjutnya yaitu pernyataan ketiga, di mana jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira adalah 119 tahun. Jadi, untuk pernyataan ketiga tersebut dapat kita buat persamaannya yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 119, 119. Itu kita jadikan persamaan ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita sederhanakanlah persamaan ketiga ini menjadi B yang ingin kita cari, di mana B sama dengan 119 dikurang A dikurang C. Setelah kita mendapatkan menyederhanakan persamaan ketiga ini, kita lakukanlah substitusi persamaan ketiga ke persamaan kedua. Karena persamaan kedua yaitu B udah diketahui, jadi kita tinggal mensubstitusikannya saja. Yaitu B sama dengan A dikurang 6, B yaitu 119 dikurang A dikurang C sama dengan A dikurang 6. Kita sederhanakan sehingga didapatkan 2A sama dengan C dikurang 125. 2A sama dengan C 125 ini kita jadikan ke persamaan keempat. Langkah selanjutnya yaitu eliminasi persamaan satu dengan persamaan 4 untuk mendapatkan nilai variabel A. Kita hanya tinggal mengurangkan saja sehingga didapatkan nilai variabel A yaitu 51. Setelah kita dapatkan nilai variabel A, kita substitusikan nilai A tersebut ke persamaan 2. Didapatkanlah nilai B yaitu 45. Selanjutnya substitusikan nilai A dan B itu ke persamaan 3 yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan 119 sehingga didapatkan nilai C yaitu 23. Maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah B ditambah C, yaitu 23 ditambah 45. Jadi total jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah 68 tahun. Ya, kemudian soal 2 kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian untuk persamaan 2x tambah 3y kecil dari 12, 4x tambah y besar sama dengan 10, x besar sama dengan 10, dan y besar sama dengan 10. Nah, untuk ini pertama kita perlu tahu dulu di mana garis persamaannya. Nah, untuk persamaan 2 ini kita cari titik potongnya. Titik potong di X itu Y sama dengan 0 dan titik potong di sumbu Y itu X sama dengan 0. Setelah itu kita gambarkan garisnya, yaitu garis yang ini. Kemudian kita lihat tandanya yaitu kecil dari 12. Kalau kecil dari 12 berarti garisnya itu bergeser ke mendekati titik 0,0. Kita coba uji dengan titik 0,0 apakah hasilnya benar lebih kecil dari 12. Nah, ini 2 dikali 0 tambah 3 kali 0 kecil dari 12. Benar, artinya daerah penyelesaian ini meliputi titik 0,0. Kemudian untuk persamaan 2, ini ada persamaan 4x tambah y besar sama dengan 10.
Sama kayak tadi kita cari juga titik potongnya, terus kita gambarkan garisnya. Nah, persamaan dua ini garis yang berpotongan di titik di sumbu Y sama dengan 10 dan sumbu X sama dengan 5/2. Untuk persamaan dua ini tandanya besar sama, berarti dia menjauhi dari titik 0,0. Kita coba tes dengan titik 0,0. Apakah dia benar atau salah? Hasilnya besar sama dengan 10, yaitu hasilnya tidak tidak benar. 0 ditambah 0 tidak besar sama dengan 10. Artinya daerah penyelesaian tidak meliputi titik 0,0 dan daerah kita yang ini sudah benar. Kemudian untuk mencari daerah penyelesaian dari keempat persamaan, kita cari yang keduanya diarsir, yaitu daerah yang di dalam segitiga ini, yang dibatasi dengan garis X besar sama dengan 0 dan garis persamaan ini. Baik, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 3, di mana sebuah perusahaan furnitur yang berdiri pada tahun 2010, perusahaan tersebut menghasilkan meja kursi berbahan kayu pada awal berdiri. Bahan baku yang tersedia adalah kayu dan cat masing-masing sebanyak 48 dan 60 dalam satuan masing-masing. Meja memerlukan 2 kayu dan 4 cat, sedangkan kursi memerlukan 4 kayu dan 2 cat. Biaya untuk membuat meja adalah 20.000 dengan harga jual 100.000, sedangkan kursi memerlukan biaya 15.000 dengan harga jual 75.000. Selanjutnya, perusahaan tersebut berkembang cukup baik sehingga pada tahun 2020 menambah satu produk yaitu lemari dan menambah komponen pembuatan yaitu besi. Akibat perkembangan ini, kebutuhan bahan baku per produk juga berubah sehingga biaya juga meningkat lebih besar daripada penjualan. Meja memerlukan biaya 65.000 dengan harga jual 105.000, biaya pembuatan kursi menjadi 50.000 dengan harga jual 80.000, sedangkan untuk lemari dijual dengan harga 120.000 dengan biaya pembuatannya yaitu 70.000. Bahan baku untuk meja adalah 4 kayu, 4 besi dan 6 cat, kursi memerlukan 2 kayu, 5 besi dan 4 cat, sedangkan lemari memerlukan 12 kayu, 3 besi dan 3 cat. Persediaan kayu yaitu 25.000, besi yaitu 16.000, dan cat adalah 32.000. Untuk soal pertama yaitu, buatlah model matematika pemrograman linear kondisi perusahaan tersebut pada tahun 2020. Pada soal ini sudah dimention kalau model matematika yang kita buat yaitu yang pada kondisi tahun 2020. Langkah pertama yaitu kita buat variabel keputusannya, yaitu ada X1 sama dengan meja, X2 sama dengan kursi, X3 kita samakan dengan lemari. Selanjutnya kita buat tabel untuk mempermudah kita membaca datanya, di mana ada bahan baku, produknya meja, kursi, lemari, dan ada bahan baku kayu, besi, dan cat, serta frekuensinya masing-masing. Dan ditambah juga ada persediaan serta profit. Profit ini didapatkan dengan cara mengurangi harga jual dikurang dengan harga pembuatannya. Sehingga didapatkanlah profit pada masing-masing produk. Selanjutnya baru kita buat fungsi tujuannya yaitu maksimasi, di mana kita ingin memaksimalkan keuntungan dari penjualan produk-produk tersebut. Maksimaksi Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 50.000 X3. Selanjutnya kita buat persamaan kendalanya. Yang pertama, di mana kita memiliki kendala pada bahan baku. Bahan baku di sini terdiri dari 3 jenis yaitu kayu, besi, dan cat. Yang pertama yaitu ada kayu yaitu 4X ditambah 2X2 ditambah 12 X3. Kecil sama dengan 25.000. Di mana maksudnya di sini semua bahan baku yang total semua bahan baku yang kita pakai yaitu kayu tidak boleh melebihi dari persediaannya yaitu kecil dari 25.000. Selanjutnya begitu juga dengan besi, ada 4X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 kecil sama dari 16.000. Dan cat yaitu 6X1 ditambah 4X2 ditambah 3X3 kecil sama dari 32.000. Selanjutnya ada kendala non negatif yaitu X1, X2, X3 lebih besar dari 0. Selanjutnya poin B yaitu berapakah masing-masing produk harus dibuat agar keuntungan maksimum. Untuk persoalan ini solusinya yaitu kita menggunakan metode simplex karena terdapat 3 variabel keputusan yang akan kita cari. Nah, langkah pertama kita ubah dulu fungsi tujuan yang kita buat di poin A tadi menjadi bentuk standarnya.
Untuk bentuk standar fungsi tujuan yaitu maksimasi Z sama dengan 40.000, X1 ditambah 30.000 X2 ditambah 50.000 X3, ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3, di mana S ini merupakan surplus dikarenakan pada kendalanya kita menggunakan tanda kecil sama. Selanjutnya kita pindah ruaskan sehingga nilainya menjadi negatif dan kita samakan dengan nol. Selanjutnya untuk bentuk standar dari kendalanya masing-masing yaitu ada 4x1 ditambah 2x2 ditambah 12x3 ditambah x1 sama dengan 25.000. 4x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 ditambah s2 16.000. Begitu juga dengan persamaan bahan baku kendala cat. Baik, langkah selanjutnya kita membuat tabel iterasi, di mana pada tabel awal ini berisikan nilai-nilai yang ada pada fungsi tujuan dan kendalanya masing-masing yang udah kita jelaskan pada poin bentuk standar tadi. Yang pertama itu kita membuat variabel basisnya, di mana itu ada S1, S2, dan S3, dan selain pada variabel basis ini, selebihnya itu variabel non-basis. Juga ada kolom RHS dan rasio. Kolom rasio ini untuk mempermudah kita mencari titik elemen pivotnya nanti. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka-angka pada fungsi tujuan di sini ke dalam tabel awal ini. Yang pertama itu ada nilai Z-nya yaitu min 40, min 30, min 50, 0, 0, 0, 0, RHS 0. Begitu juga untuk kendalanya masing-masing. Selanjutnya kita melihat dari baris Z ini mana nilai minimasi yang paling kecil yaitu min 50, di mana kita berikan tanda pada kolom ini dan selanjutnya kita cari nilai rasionya yaitu dengan cara membagi RHS dengan eh, kolom yang kita beri tanda tadi. Setelah didapatkan nilai rasio pada masing-masing baris, dipilihlah rasio dengan nilai paling kecil, yaitu terpilihlah baris 2 yang memiliki nilai rasio paling kecil. Sehingga titik perpotongan antara kolom dan baris ini merupakan nilai elemen pivot yang nantinya di mana kolom X3 ini akan masuk ke dalam basis menggantikan S1 dan S1 keluar dari basis. Setelah itu kita lanjutkan ke iterasi 1. Untuk nilai-nilai pada iterasi 1 ini, langkah pertamanya yaitu pada kolom yang kita pilih tadi, di mana terdapat elemen pivot tadi, bagaimana caranya agar titik elemen pivot ini menjadi satu, yaitu dengan cara membagi dengan dirinya sendiri. Setelah itu, pada baris yang merupakan sebaris dengan elemen pivot ini, kita bagi semuanya dengan titik elemen pivot tersebut, yaitu tabel 1 dibagi nilai pada tabel 1 dibagi 12. Begitu juga dengan baris sebelahnya. Setelah kita mendapatkan nilai baru pada baris kedua ini, selanjutnya bagaimana caranya untuk baris 3 dan 4 serta baris Z ini mendapatkan nilai 0, yaitu kita akan menjadikannya basis nilai menjadi kolom basis. Selanjutnya yaitu kita cari pada baris ketiga bagaimana caranya mendapatkan nilainya menjadi 0, yaitu dengan cara nilai pada tabel 1 yaitu 3 dikurang 3 dikali nilai pada baris 2 pada kolom barunya. Yaitu seperti rumus ini rekan-rekan. Selanjutnya setelah kita dapatkan 0 pada baris ketiga ini, semua rumus untuk mencari nilai pada baris ketiga ini menggunakan rumus yang sama pada yang pertama tadi kita cari, yaitu dengan cara
pada tabel 1. Nilai pada tabel 1 yang lama dikurang 3 dikali sama nilai pada baris barunya masing-masing. Selanjutnya untuk baris 4 juga demikian. Bagaimana caranya mendapatkan nilai 0 pada baris 4 di kolom X3 ini? Dengan cara mengurangi dengan 3 juga dan dikali dengan eh, baris 2 baru. Baiklah, begitu juga untuk pada baris Z dan baris keempat. Sama caranya. Kita hanya eh, pandai-pandai mencari bagaimana pada kolom X3 ini kita menjadikannya basis. Dan rumus untuk satu titik ini sama untuk sebarisnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke iterasi 2. Pada iterasi 2 ini, sama caranya dengan iterasi 1, di mana sebelum kita masuk ke iterasi 2, kita lihat dulu mana eh, nilai Z pada baris Z ini mana minimasi yang paling kecil, yaitu pada kolom X1, yaitu min 23,33. Selanjutnya kita lihat pada nilai rasio. Setelah kita mendapatkan kolom mana yang terpilih, kita lihat lagi nilai rasionya dengan cara membagi nilai RHS dengan kolom yang terpilih tersebut. Selanjutnya kita pilih rasio dengan nilai yang paling terkecil. Setelah kita memilih rasio dengan nilai terkecil, didapatkanlah elemen pivotnya yaitu 3, sehingga untuk iterasi kedua, S2 akan meninggalkan basis dan X1 akan menggantikan S2 memasuki basis. Sehingga kita dapat melanjutkan iterasi selanjutnya. Di sini sama dengan cara sebelumnya, yaitu kita menjadikan kolom tersebut menjadi basis, yaitu pada elemen pivot ini kita jadikan menjadi 1 dan selebihnya 0. Begitu juga untuk baris 4, 3, 2, dan pada baris Z. Setelah melakukan cara yang sama seperti iterasi 1, kita lihat pada baris Z apakah masih ada nilai pada baris Z ini yang minimasi. Apabila tidak ada yang minimasi lagi, maka iterasi dapat dinyatakan selesai dan kita telah mendapatkan hasil yang optimal. Setelah kita mendapatkan hasil optimal, kita lihat berapa nilai-nilai yang merupakan jumlah produk yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungannya maksimum. Pada X1 kita memperoleh nilai sebanyak 3.250, X2 0 karena nggak ada X2 pada kolom basis. Selanjutnya S3 yaitu 1.010 dan nilai Z-nya yaitu 179 juta 1.989,17. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah produk yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan yang maksimum adalah 3.250 meja, 0 kursi, dan 1.010 lemari. Selanjutnya masuk ke pembahasan soal poin C, yaitu bagaimana penggunaan bahan baku untuk penyelesaian optimal ini. Pada persoalan di awal tadi, kita telah membuat kolom tabel yang akan mempermudah kita dalam membaca data. Kita masukkan ke sini. Setelah itu, kita lihat berapakah jumlah kayu, besi, dan cat kita gunakan untuk memperoleh keuntungan yang maksimum tadi berdasarkan hasil yang kita peroleh dari poin B tadi, yaitu X1, X2, X3-nya. Caranya yaitu dengan cara mengalihkan kebutuhan kayu untuk membuat satu meja dikalikan dengan jumlah produk yang akan kita buat, yaitu X1-nya. Sehingga didapatkanlah jumlah kebutuhan kayu untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, yaitu 13.000 buah. Begitu juga untuk besi dan cat. Untuk kursi dan lemari juga melakukan rumus yang sama. Kita kalikan dengan, kalau kursi kita kalikan ke X2 dan kalau untuk lemari kita kalikan ke X3. Setelah itu, untuk melihat apakah persediaan kita di awal tadi cukup untuk memenuhi eh,
persediaan kita untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, kita dapat menjumlahkan semua kebutuhan kayu yang kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan maksimum, yaitu didapatkan totalnya 25.000. Dan itu mendekati dengan persediaan awalnya. Begitu juga untuk besi dan cat. Untuk membuktikan apakah perhitungan kita benar, kita dapat menggunakan aplikasi Linggo. Berdasarkan hasil uji menggunakan aplikasi Linggo, di sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan kita sudah benar dikarenakan nilainya sudah sama dengan hasil aplikasi Linggo, yaitu di mana objek value-nya adalah 180 juta ribu dan nilai X1-nya yaitu 3.250 dan X2-nya yaitu 1.000. X2-nya 0 dan X3-nya yaitu 1.000. Selanjutnya yaitu nomor 4, kita diminta untuk menyelesaikan masalah di bawah ini. Jadi di permasalahan ini kita tahu kalau ini tuh belum dalam bentuk standar. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ke bentuk standar. Untuk mengubah ke bentuk standar, kita harus perhatikan tanda di constraint-nya dan um, non-negativity constraint ini. Kalau yang X1 kan ini memang udah X1 besar sama dengan 0, sementara X2-nya ini masih unrestricted in sign. Jadi X2-nya ini harus kita ubah. Cara mengubah X2-nya yaitu X2 unrestricted sign itu sama dengan X2 upper dikurang dengan X2 lower. Nah, untuk rumusnya itu ini. Ini. Selain unrestricted sign, biasanya juga ada yang ada batas bawah, batas atas, dan interval. Nah, untuk yang batas atas, batas bawah, dan interval itu rumusnya yang ini. Cuman untuk indikasi ini kita pakai yang unrestricted sign. Sehingga X2 sama dengan X2 upper dikurang X2 lower, di mana X2 upper besar dari 0 dan X2 lower besar dari 0. Setelah kita dapat eh, persamaan X2 yang ini, kita substitusi ke linear programming awalnya. Jadi kita dapat X1 dikurang X2 upper dikurang X2 lower dikurang M artifisial 1. Nah, untuk artifisial ini nanti kita bahas juga. Sekarang kita substitusikan aja dulu X2-nya ke ini. Nah, setelah substitusi, kita perhatikan lagi untuk di sebelah sini. Di sini ada tanda besar sama. Artinya, kita perlu mengurangi sejumlah angka di ruas kiri supaya dia bisa sama dengan di ruas kanan. Jadi di sini itu tanda untuk slack or surplus variabelnya itu adalah negatif. Sementara untuk di constraint kedua, kan ini tandanya kecil dari. Jadi artinya ruas kiri harus ditambahkan sejumlah angka supaya sama nilainya dengan di ruas kanan. Jadi tanda slack or surplus kita di sini adalah positif. Nah, em, kan tadi udah sampai di slack or surplus variabel. Kalau dilihat dari slack or surplus variabelnya aja, di constraint pertama ini dia belum memiliki basis. Sementara untuk melakukan tabel simplex, kita membutuhkan basic visible solution dalam bentuk canonical system. Canonical system itu sistem di mana setiap constraint-nya memiliki basis. Jadi kita perlu tambahkan artificial variable, yaitu A1 di constraint 1 ini. Nah, artificial variable ini ditambahkan juga ke fungsi tujuannya dengan eh, dengan konstanta M. M itu adalah jumlah angka yang sangat besar. Di sini eh, angkanya itu min M karena dalam kasus kita adalah maksimasi. Tapi nanti kalau misalnya ketemu kasus minimasi, itu berarti jadi min M. Nah, kita udah dapat bentuk standarnya. Selanjutnya kita masuk
Kan ke tabel pertama iterasinya. Dari sini kita tahu bahwa yang menjadi basis itu adalah A1 dan S2. Jadi kita letakkan A1 dan S2 di kolom basis beserta dengan koefisiennya. Sementara yang ini itu koefisien pada fungsi objektif. Dan ini variabelnya. Kita masukin aja angka ini sesuai dengan linear programmingnya. Terus masukin konstantanya. Setelah itu kita hitung si bar row-nya. Ini harusnya si bar row ya. Dengan cara CJ dikurang dengan perkalian antara CB dan CIJ. Contohnya di sini. Ini ada 1 dikurang min M1 dikali maaf 1 dikurang min M,0 dikali dengan 1,3. Untuk di sini itu ada kesalahan, seharusnya M-nya ini negatif sehingga hasilnya 1 ditambah M. Nah, setelah kita menghitung seluruh si barow-nya, kita kemudian menentukan entering basis. Caranya, karena dalam kasus kita adalah maksimasi, kita lihat si barow mana yang paling besar, yaitu si barow pada kolom X1. Sehingga X1 menjadi entering basis. Setelah itu kita lihat rasionya. Seharusnya rasio ini kita pilih yang paling kecil, cuman karena dalam kasus ini rasionya dua-duanya negatif, itu artinya rasio minimum gagal karena tidak ada nilai positif untuk koefisien kendala pada kolom ini. Sehingga diperoleh solusi unbounded. Dalam menyelesaikan permasalahan simplex, kadang kita menemukan beberapa kendala kayak rasionya dua-duanya negatif. Kalau rasionya dua-duanya negatif, itu artinya dia unbounded solution. Sementara kalau misalnya kita punya dua rasio terkecil dengan nilai yang sama, itu merupakan tanda bahwa dia eh, terdegenerasi. Sehingga untuk solusi dari linear programming ini adalah unbounded solution. Sekian pembahasan terkait soal ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.